Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. 4 kendala di 11 bulan pembangunan tol Cijago 3 Jor 2. Tepat sekali hari ini tanggal 28 April ya. Jadi pada kurang lebih 11 bulan lalu kita bisa melihat pada tanggal 28 Mei yaitu pelaksanaan groundbreaking ya. Groundbreaking itu bagi yang belum tahu, dan banyak sekali yang belum tahu tentang apa itu groundbreaking. Groundbreaking adalah penanda bahwa pembangunan dari suatu proyek ya dinyatakan sebagai pembangunan itu berjalan, atau pertama kali pembangunan itu dinyatakan dilakukan gitu ya. Dan 28 Mei tahun lalu itu pertama kali dilakukannya groundbreaking, menandakan bahwa pembangunan tol Cijago seksi 3 dilakukan. Sehingga mari kita saksikan, inilah 4 kendala di 11 bulan pembangunan tol Cijago 3 Jor 2. Seperti yang diketahui bahwa target kini berubah di bulan Juni 2022 untuk ruas Kukusan sampai dengan Simpang Susun Krukut akan difungsionalkan atau dioperasikan. Namun ada 4 kendala yang akan menjadi penentu apakah bulan Juni ini bisa dilakukan atau tidak. Seperti biasa kita mulai dari ruas Kukusan. Seperti yang saat ini sedang dilihat, ini adalah merupakan area gerbang tol Kukusan proyek Cijago 3 ya, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dan saya akan tampilkan titik pertama ya. Titik pertama dari titik 0 atau di ruas Kukusan ini menuju Krukut yang akan menjadi penentu ya. Dan ini biar diketahui juga oleh semua, oleh teman-teman semua, oleh sobat keluarga semua penonton dari FMD Channel. Yang pertama adalah kondisi relokasi yang ada di Masjid Al Furqon ya. Ini yang pertama. Sampai saat ini, sampai detik ini video ini diturunkan atau ditayangkan ya. Saya tampilkan juga ini dari video jika kita melihat dari atas ya, box culvert Kalibata 1 dan 2. Ini jadi jalur persis di jalur utama, di jalan utama tol Cijago seksi 3 menuju ke overpass Tanah Baru. Ada sedikit tanah Masjid Al Furqon yang seharusnya sudah direlokasi. Namun sampai saat ini belum ada kabar ataupun informasi terkait dengan relokasi masjid tersebut. Dan ini pengerjaannya dilakukan oleh PPK, PUPR bersama dengan BPN Kota Depok. Dan sampai saat ini video ini ditayangkan ya, masih masjid ini belum berpindah. Saya tidak tahu kendalanya di mana ya. Namun seperti yang kita lihat sampai saat ini, jadi ini adalah satu kendala atau kendala pertama yang menjadi jawaban apakah memang akan benar-benar terlaksana di bulan Juni. Dan menurut pemberitaan di media-media, permintaan Juni itu adalah karena memang Pak Presiden Jokowi memang sudah meminta agar Cijago juga bisa segera difungsionalkan. Apakah bisa segera terlaksana? Maka kita tunggu saja bagaimana kondisi di bulan berikutnya. Apakah di kendala pertama yang dihadapi, di titik pertama tadi di Masjid Al Furqon itu sudah ada berita atau belum. Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana kendala yang kedua yang akan dihadapi oleh tol Cijago seksi 3. Baik, kita lanjutkan. Kita melewati overpass Tanah Baru ya. Saat ini kita melewati overpass Tanah Baru menuju ke Krukut. Dan kita akan masuk ke kendala yang kedua. Kendala yang kedua adalah ini musola ya. Musola yang juga seharusnya sudah direlokasi. Ya, ini sama seperti persis di masjid yang ada di Simpang Susun Krukut ya. 2 tempat ibadah ini seharusnya segera direlokasi atau bisa direlokasi. Namun sampai saat ini informasi dari PPK, PUPR dan BPN Kota Depok belum ada informasinya kendalanya di mana dan mengapa begitu ya. Masjid dan musola tersebut belum direlokasi. Jadi ini adalah kendala yang kedua yang dihadapi oleh Cijago seksi 3 untuk target bulan Juni 2022. Sekarang mari kita maju ke
kendala yang mungkin dihadapi, kendala ketiga ya, yang mungkin dihadapi. Kita akan melihat yang ketiga itu persis di dekat dengan jembatan proteksi pipa gas. Jadi ini adalah kondisi di Jalan Keramat ya, Jalan Keramat yang baru masuk di konstruksi susun. Dan kita akan masuk ke jembatan proteksi pipa gas seperti yang terlihat pada video. Dan setelah kita melewati jembatan proteksi pipa gas, kita akan masuk ke area bekas jalan Skasi ya, yang tadinya jalan Skasi. Dan persis di dekat situ ada satu tanah ya, yang sampai saat ini informasinya belum selesai pembebasan lahannya. Nah, ini adalah kendala yang ketiga. Jadi tanah dekat jembatan proteksi pipa gas. Nah, ini tanah ini juga selain pengerjaan jalan utama ya. Mari kita lihat dari atas. Ini kita lihat sendiri bagaimana jalur dari jalan utama Cijago seksi 3. Dari arah ini adalah dari arah Jalan Keramat baru melintas di area Gria Alam ya. Kini sudah terlihat jelas ada jembatan dari proteksi pipa gas lalu melintas langsung ya. Jadi jembatan ini adalah fungsinya melindungi pipa gas, jalur pipa gas. Nah, nanti jalur main road atau jalur utamanya dia akan melintas di atas jembatan tersebut dan akan melintas di sekitar lahan di depan sini yang belum dibebaskan. Nah, selain menjadi jalur utama, ini juga menjadi pengerjaan titik tiang pancang juga yang belum selesai. Karena di area ini belum ada pembebasan lahan, maka pengerjaan tiang pancang juga masih terhenti. Kurang lebih katanya sekitar 10 atau 20 titik, saya lupa ya. Mohon maaf ya. Jadi sekitar beberapa titik lagi yang memang belum selesai pengerjaan untuk tiang pancang. Jadi ini juga menjadi kendala yang ketiga. Tahu sendiri ya, pengerjaan tiang pancang juga tidak perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Belum lagi nanti pengerasannya juga ada waktu. Maka ini adalah kendala ketiga yang akan dihadapi untuk target bulan Juni 2022. Nah, ini kita akan masuk ya, terlihat jelas ya bagaimana jalan utamanya. Jadi jalan utamanya ini adalah di area menuju ke overpass Lontar ya. Ini adalah menuju ke overpass Lontar dan terlihat sekali bentuk jalan bentuk jalan utama dari tol Cijago seksi 3. Nah, ini kalau kita lihat view-nya seperti biasa lagi ya. Nah, ini memasuki area overpass Lontar ya, yang saat ini juga sudah dilapisi lapisan dasar. Kita tidak bicara progres hari ini, kita bicara kendala. Kita lanjutkan. Jadi kita memasuki sekarang ke overpass Lontar menuju ke jembatan Kali Krukut. Nah, di kendala yang keempat ini persisnya adalah di setelah jembatan Kali Krukut menuju ke Tol Desari tahap 2 ya. Jadi ini beberapa akses di sana yang terkena dampak dari ada kendala di titik ini, di kendala titik 4 ya. Nanti akan saya sampaikan. Sebenarnya ada 5 titik, namun karena titik kelima itu bukan menjadi sesuatu hal yang dikejar pada bulan Juni ya. Mungkin sih sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi tetap saja itu menjadi suatu kendala. Nanti saya tunjukkan sekalian. Nah, nanti kita masuk dulu ke keempat ya. Nah, ini kita coba sekarang ke view maju ya. Nah, ini di sisi ini kita lihat sendiri, ini adalah jalur utama, ada jalur RAM 4, RAM 5, jalan utama tol Cijago seksi 3, jalur RAM 6, jalur RAM 3, jalan Krukut baru dan jalan Curug Agung baru. Nah, yang ini yang menjadi kendala di titik yang keempat atau kendala yang keempat adalah tanah di jalur utama Cijago, jalan atau di jalur Krukut yang baru dan RAM 3 serta RAM 6. Nah, selama titik keempat ini belum dibebaskan ya, atau di tanah siapa saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau di titik tersebut belum dibebaskan, maka itu menjadi kunci apakah Juni akan segera dibebaskan, akan segera dioperasikan maksud saya. Dan yang kelima ini adalah yang seperti saya sampaikan ya, walaupun ini adalah sekali lagi bukan target Juni, tapi ini adalah jalan utama dari Cijago 3 yang benar-benar
di jalur utama yang belum dibebaskan, sehingga pengerjaan di jalur utama di persis di bawah jembatan Ram 7 menuju ke di bawah jembatan Ram 7 itu belum bisa dikerjakan. Jadi sekali lagi, itulah kurang lebihnya kendala yang dihadapi oleh pembangunan tol Cijago seksi 3. Maka kita berharap mudah-mudahan PUPR ya, PPK PUPR dan juga BPN Kota Depok bisa segera ya memberikan percepatan pembebasan lahan di sana. Karena untuk target bulan Juni sepertinya tergantung dari informasi tersebut ya. Dan saya tidak tahu kendalanya seperti apa. Jadi kurang lebihnya untuk informasi ya, karena banyak sekali teman-teman atau sobat keluarga semua yang bertanya terkait dengan kendalanya apa saja dan siapa yang bertanggung jawab, agar tidak salah gitu ya mengartikan kira-kira itu tanggung jawabnya siapa, pekerjaannya siapa, maka saya tampilkan langsung. Dan untuk kendala lain selain daripada titik-titik itu adalah kendala di kondisi hujan ya. Kondisi hujan yang setiap sore ini tidak hanya hujan saja, bahkan angin kencang dan lain sebagainya itu juga menjadi kendala juga untuk target bulan Juni 2022 ya. Ditambah lagi dengan titik-titik yang memang belum bisa dikerjakan. Jadi itu yang krusialnya adalah titik-titik yang memang belum ada pembebasan lahan, maka kontraktor belum bisa menyentuh tanah tersebut ya. Belum bisa mengerjakan sama sekali di tanah tersebut. Jadi ya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kalau di yang lain ini masih bisa mengerjakan sedikit-sedikit walaupun tadi tantangannya adalah hujan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita nantikan video berikutnya ya. Kira-kira semoga ada informasi titik-titik terang dari keempat titik tersebut, bagaimana percepatan pembebasan lahannya. Dan semoga kita segera bisa mencoba tol Cijago 3 menuju ke Desari tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.